Saya Valentinus Randy, nomor absen 35. Nama saya Jisai Hanur Firdaus, nomor absen 36. Kelainan atau penyakit pada mata. Yang pertama, katarak. Katarak membuat lensa mata terlihat keruh sehingga pandangan menjadi kabur. Katarak kebanyakan diderita oleh orang berusia 60 tahun ke atas, namun pada beberapa kasus katarak dapat terjadi pada usia yang lebih muda, bahkan bayi yang baru lahir. Selain karena penuaan yang membuat protein di lensa mata menggumpal, katarak juga bisa disebabkan oleh penyakit diabetes, cedera pada mata, paparan sinar UV, kebiasaan merokok, dan efek samping obat tertentu. Katarak bisa ditangani dengan operasi katarak. Yang kedua adalah mata kering. Penderita mata kering kan merasakan gejala berupa mata terasa berpasir atau seperti ada benda asing di mata. Mata merah, terasa perih atau gatal, dan juga silau. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kurangnya produksi air mata, penyakit autoimun, infeksi, iritasi, alergi, kekurangan nutrisi, mata terlalu sering terpapar angin atau sinar matahari, hingga efek samping obat-obatan. Mata kering bisa ditangani dengan menggunakan obat tetes air mata atau artificial tears dan obat untuk meningkatkan produksi air mata. Gangguan atau penyakit pada hidung. Mimisan. Mimisan adalah pendarahan yang terjadi dari dalam dinding saluran hidung. Pendarahan terjadi ketika pembuluh-pembuluh darah kecil atau kapiler yang terdapat di dinding saluran hidung mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut biasanya disebabkan oleh udara kering, kebiasaan mengupil, pilek, serta meniup ingus terlalu keras. Posisikan tubuh dalam keadaan duduk, jangan tiduran. Kemudian tekan hidung bagian bawah dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol selama 10-15 menit. Ketika menekan hidung, posisikan kepala menunduk, jangan tengadah. Ini berfungsi agar aliran darah dari hidung tidak masuk ke saluran nafas atau saluran cerna. Bisa juga tambahkan kompres es pada pangkal hidung. Suhu dingin akibat es ini akan menyebabkan pembuluh darah mengecil atau vasokonstriksi, sehingga aliran darah bisa menurun. Yang kedua adalah sinusitis. Sinusitis adalah penyakit hidung yang terjadi akibat peradangan pada rongga sinus, yaitu rongga di sekitar saluran hidung di belakang tulang wajah yang berisi udara. Gejala sinusitis dapat berlangsung pada waktu biasanya 4 minggu. Peradangan pada sinusitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, ataupun jamur. Orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki alergi, asma, ataupun penyumbatan struktural pada hidung atau sinus lebih mungkin mengalami sinusitis. Jika Anda mengalami sinusitis akut, perawatan yang mungkin diberikan adalah antibiotik, dekongestan, semprotan steroid, dan antisiamin. Namun jika tidak mempan dan peradangan sinusitis makin sering kambuh, dokter mungkin akan menyarankan untuk menjalankan operasi sinusitis. Traditional sinus surgery involves physically removing bone and mucosa around the sinus openings using instruments. The openings are made much larger than normal to minimize the chance they will clog closed in the future. Gangguan atau penyakit yang terjadi pada telinga. Yang pertama, kolesteatoma. Gangguan pada telinga ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan, sehingga fungsi telinga terganggu. Kolesteatoma dapat menimbulkan berbagai gejala, seperti nyeri, telinga berbau busuk, keluar cairan dari telinga, telinga terasa penuh, gangguan pendengaran, serta melemahnya otot di bagian wajah sisi telinga yang terkena kolesteatoma. Jika kolesteatoma masih tergolong ringan, dokter akan melakukan pembersihan pada telinga, lalu memberikan obat tetes telinga dan antibiotik. Yang kedua ada otosklerosis. Ketika telinga menangkap suara, gendang telinga dan tulang pendengaran di dalam telinga bagian tengah akan bergetar untuk menciptakan impuls atau rangsang pendengaran agar dapat dikirim ke otak. Ketika rangsangan tersebut sampai ke otak, terjadilah proses pendengaran. Namun pada kondisi otosklerosis, tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Gangguan pada telinga ini dapat membuat penderitanya sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Penanganan dapat berupa dengan penggunaan alat bantu dengar atau operasi untuk membantu tulang telinga dapat bergerak lebih leluasa.
Kelainan atau penyakit pada kulit. Yang pertama adalah herpes zoster. Salah satu tanda penyakit ini adalah munculnya ruam tidak merata yang berukuran kecil dan bisa melepuh. Kulit yang terjangkit penyakit ini akan terasa perih, gatal, atau sangat sensitif. Daerah yang paling sering menderita herpes zoster adalah pada bagian badan atau pada bagian pantat. Meski begitu, masih ada kemungkinan bahwa penyakit ini bisa muncul di bagian tubuh manapun. Pada umumnya, seseorang akan terkena penyakit ini selama 2 minggu. Meski begitu, rasa sakit, mati rasa, dan gatal-gatal mungkin masih akan terasa hingga waktu yang lebih lama, mulai dari berbulan-bulan hingga seumur hidup. Pengobatan penyakit herpes zoster bisa dilakukan dengan pemberian obat antivirus, kortikosteroid, dan antidepresan sesuai resep dokter. Within 3 to 5 days, bumps in the rash fill with fluid and become blisters that look like chickenpox. Next, the blisters fill with pus, which forces them to break open and begin to scab over. When the scabs fall off and the blisters heal, the pain usually goes away. These symptoms usually last 1 to 2 months. You may experience a complication of shingles called postherpetic neuralgia, or PHN, which is pain even after your rash has cleared up. Yang kedua yaitu urtikaria. Penyakit ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu rasa gatal, bilu-bilur, dan juga ruam. Gangguan kulit ini mungkin muncul di salah satu bagian tubuh atau bisa tersebar di area tubuh yang lebih luas. Biasanya, urtikaria akan sembuh dalam beberapa hari meski tanpa menjalani pengobatan. Antihistamin mungkin diperlukan terutama ketika rasa gatal yang menyerang menjadikan menderita merasa tidak nyaman. Jika gejala yang muncul akibat urtikaria tidak hilang dalam waktu 48 jam, segera untuk menghubungi dokter untuk langkah lebih lanjut. Urticaria is the result of mast cells being activated by your immune system to release histamine and other chemicals into the affected areas. This usually happens in response to certain external triggers. Mast cells are present underneath the lining of the skin and other body organs, such as the stomach, lungs, nose and eyes, and they usually respond to significant threats, such as infection or damage. The histamine released by mast cells dilates your blood vessels, causing them to release fluid into your skin. This build-up of fluid causes swelling that occurs with angioedema or hives. Kelainan atau penyakit pada lidah. Yang pertama adalah sariawan. Sariawan adalah luka kecil di lidah atau di dalam mulut. Umumnya, sariawan terjadi karena kekurangan vitamin dan daya tahan tubuh yang lemah. Konsumsi buah-buahan dengan rasa asam dan pemakaian kawat gigi juga menjadi faktor penyebab sariawan. Sariawan biasanya tidak memerlukan penanganan khusus. Rasa nyeri akan hilang dalam waktu 1-2 minggu. Bersihkan gigi dan lidah secara teratur, terutama setelah makan, dan hindari makanan pedas dan asam sampai sariawan sembuh. Herpetiform sores are small ulcers that measure from 2 to 3 millimeters, characterized by a large group of multiple sores. There may be as many as 100 ulcers present at the same time that may merge into a large ulcer. They heal without